Oh, halo guys, terima kasih telah mengklik video ini. Nah, di sini kami akan membahas alur cerita film Solen. Nah, pada episode sebelumnya terlihat kedatangan sosok Dewa Laut dan kemunculan Dewa Laut kali ini untuk menyelamatkan Tangsan yang telah terdesak oleh kepungan pasukan Bibidong. Nah, di sini Dewa Laut tak hanya menyelamatkan Tangsan, tetapi sekaligus mengajarkan Tangsan mewarisi 3 teknik mematikan dari Trisula Dewa Laut. Dan benar saja, teknik ini sangatlah mengerikan, bahkan membuat semua Tetel Dolo serta Bibidong dipukul mundur. Bahkan dampak terbesar akibat teknik ini adalah hancurnya tubuh Bibidong. Setelah dirasa kondisi cukup renggang dan serta kekuatan roh Tangsan yang terkuras habis, akhirnya Tangsan meninggalkan tempat pertempuran tersebut dan segera menyusul Xiaowu, Daming dan Erming. Di sini terlihat Xiaowu yang berusaha keras membawa Daming dan Erming untuk kabur dari pasukan kejaran Wuhun. Namun tak lama kemudian laba-laba kematian Bibidong akhirnya menemukan keberadaan mereka. Alhasil laba-laba iblis Bibidong langsung menyerang Xiaowu dan 2 saudaranya yang membuat mereka semakin tidak berdaya olehnya. Dan dalam keadaan terdesak, tiba-tiba Tangsan datang dan menghabisi semua laba-laba tersebut. Meskipun Tangsan berhasil kabur dari Bibidong dan pasukannya, di sini terlihat Tangsan yang terluka sangat parah. Dan di sini Tangsan langsung meminta mereka untuk menjauhi tempat ini sesegera mungkin. Namun sayangnya, Daming dan Erming sudah benar-benar kehabisan kekuatan rohnya dan sudah diambang batas kematian. Namun di sini Xiaowu masih memaksakan dengan memberi dukungan kepada 2 binatang roh tersebut karena Xiaowu percaya bahwa Daming dan Erming masih bisa diselamatkan. Namun Daming dan Erming menjelaskan bahwa mereka tidak bisa diselamatkan lagi karena racun Bibidong telah merusak sedikit demi sedikit tubuh dan kekuatan roh mereka. Di sini Daming dan Erming menyuruh Xiaowu agar tidak menyia-nyiakan kekuatan rohnya. Bahkan Erming dengan sengaja menyerang Xiaowu agar ia tidak sadarkan diri dan memaksakan diri lagi. Kemudian Daming dan Erming meminta bantuan kepada Tangsan untuk berjanji kepadanya, yaitu membangkitkan Xiaowu lagi secara utuh. Tanpa basa-basi dan tanpa berkata sedikit pun, Tangsan langsung mengayunkan Trisula Dewa Lautnya dan langsung menghancurkan lengan kirinya serta mengambil tulang roh lengan kiri yang diberikan Xiaowu dahulu dan berjanji menghidupkan Xiaowu utuh kembali seperti dahulu. Namun Daming dan Erming juga tahu bahwa Tangsan belum menyentuh Tetel Dolo. Hal ini mustahil baginya jika ia akan membangkitkan Xiaowu kembali. Kemudian Daming dan Erming berniat mengorbankan diri untuk Tangsan agar dapat segera menyentuh Tetel Dolo dan segera membangkitkan Xiaowu, dan mereka pun berpesan kepada Tangsan untuk selalu mencintainya dan membahagiainya selalu. Di sini Tangsan sedikit terkejut dan merasa sedih karena 2 binatang jiwa tersebut akan mengorbankan diri sama halnya Xiaowu mengorbankan diri untuk Tangsan seperti waktu dulu. Di sisi lain, secara mengejutkan, tubuh Bibidong yang hancur berkeping-keping setelah menerima serangan Dewa Laut perlahan mulai utuh kembali. Di sini dijelaskan sebelumnya Bibidong menerima serangan Dewa Laut, ia masih sempat menggunakan teknik jiwa ke-9 miliknya, yaitu tubuh abadi pada Martial Soul pertamanya, sehingga ia tidak akan mati walaupun tubuhnya hancur berkeping-keping. Namun sayangnya kedua binatang roh buruannya telah mengorbankan diri untuk Tangsan, dan sekali lagi ia gagal mendapatkan tambahan cincin usia 100.000 tahun tersebut. Kembali ke Tangsan, dan setelah kematian 2 binatang roh tersebut, kekuatan roh mereka berubah menjadi gelembung butiran jiwa berenergi kehidupan dan terbang mengelilingi hutan besar Stardo sebelum memasuki tubuh Tangsan. Dan tak lama kemudian muncullah tulang roh dari jasad Daming dan Erming, yang mana tulang roh Erming menjadi tulang roh tangan kiri Tangsan sekaligus menggantikan tulang roh milik Xiaowu yang dia lepaskan tadi. Sedangkan tulang roh Daming menjadi tulang roh tangan kanan Tangsan. Di sini dijelaskan jika Master Roh biasa langsung menyerap 2 cincin roh berusia 100.000 tahun, maka tubuhnya tidak akan kuat dan langsung meledak karena tekanan dari kekuatan roh yang sangat besar tersebut. Namun berbeda dengan Tangsan karena ia telah berlatih di Pulau Dewa Laut yang saat ini tubuhnya sudah melebihi batas Master Roh tingkat Dolo sekalipun.
Dan dengan bantuan cahaya Dewa Laut, proses penyerapan cincin jiwa ini berlangsung sangat cepat. Dan dengan ini cincin roh Daming menjadi cincin ke-9 Kaisar Biru Pirak Tangsan, dan cincin roh Erming menjadi cincin roh pertama Palu Hotian Tangsan. Dan dengan ini Tangsan telah menembus level 90 Tetel Dolo. Kembali pada Bibi Dong yang telah melihat kejadian ini, maka Bibi Dong memutuskan untuk mundur dan menyusun ulang rencana karena ia tahu ia tidak akan mempunyai kesempatan untuk menang karena Tangsan telah menembus level Dolo dan serta mempunyai senjata dewa. Beberapa saat kemudian Tangsan menghampiri jasad Daming dan Erming dan menyimpannya di alat penyimpanannya, dan Tangsan segera pergi ke hutan api dan es untuk menemui ayahnya dan akan segera memulai pembangkitan Xiao Wu. Dan untuk preview episode selanjutnya diperlihatkan Tangsan yang telah bertemu dengan ayah dan ibunya, dan ia meminta restu untuk segera membangkitkan Xiao Wu. Dan bagaimana keseruan cerita berikutnya kita tunggu di episode selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe agar channel ini terus berkembang. Bye bye.